Halo, Halo, dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Halo semuanya, Selamat datang di Kiasmik. kali ini kita tuh bahas apa sih Zah? Gimana kalau bahas tentang keresahan aku, Kak? Jadi sekarang tuh aku lagi kayak banyak mikir buat mau kerja di mana, terus kayak mau lanjut jadi apa. Padahal kan sebenarnya bisa sih aku mikir kayak prestasinya gitu, tapi malah itu jadi hal yang aku kesampingin gitu loh, Kak. Soalnya masih bingung itu tuh ada kelebihannya atau enggak nanti. Ini pas banget sih Zah sama apa yang bakal kita bahas. Kita kali ini mau bahas masalah prestasi di kampus nih Ra. Seperti kita tahu bahwasanya menjadi mahasiswa itu kayak sebagai peluang sekaligus kesempatan buat kita untuk lebih mengasah kemampuan, baik secara akademis maupun secara non-akademis. Seperti kalian tahu juga nih teman-teman bahwasanya terdapat diaspora pemikiran yang selalu dituntut untuk melestarikan budaya mandiri dan kritis. Jadi di sini mahasiswa ini dituntut untuk bisa mandiri juga kritis. Jadi kita bisa ngelatih hal itu dengan cara mengikuti lomba-lomba yang ada, di mana standar lomba dan kompleksitasnya ini tentu saja berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi mumpung jadi mahasiswa nih, kita tuh harus melatih hal itu agar nanti kita tuh gampang gitu dalam menjalani kehidupan. Selain itu, lomba itu juga ternyata bisa membantu seperti akreditasi sekaligus menampakkan eksistensi kampus kita di depan orang banyak. Jadi gitu, Zah. Oke, jadi bisa disimpulin kalau lomba itu juga penting ya, Kak, buat lingkup sama lingkungan aku sekarang gitu ya. Jadi ke depan ada manfaatnya gitu kan ya. Sebenarnya kita udah kedatangan tamu spesial nih, Kak, dari juara nomor 1 kita, MIK, yaitu Prenagen. Halo Prenagen, apa kabar? Halo, Halo semuanya, halo. baik kabarnya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah, bosan. Jangan gitu loh. Gimana dong, Kak? Ya kita harus mensyukuri dong, berikan kesehatan. Oke. Ya online yang jarang-jarang gak sih? Nah, jadi mungkin ini perkenalan dulu nih, ini kakak-kakak siapa aja. Oke, jadi aku mau kenalin ya. Jadi mungkin gampang dikenali karena aku yang paling ganteng di sini di Prenagen. Jadi nama aku Satrio Budi Prasojo dari MIK dengan konsentrasi manajemen komunikasi semester 6. Halo, nama aku Gitka, semester 6, sekelas sama Satria sama Elida. Sama satu tim juga waktu di Prenagen. Halo, aku Elida Elizabeth. Aku satu kelas juga nih sama Satrio dan juga Gitka. Dan aku yang paling ini di kelompok ini, gitu. Oke, setahu aku ya, Kak, Prenagen itu adalah tim lomba yang pernah ikut serta di suatu perlombaan di Jakarta ya waktu itu dan juara 1, Kak. Iya betul. Nah, mungkin ini nih, kakak-kakak semua ini bisa menjelaskan secara lebih lanjut sebenarnya Prenagen itu apa sih? Kepanjangannya apa? Seperti kita tahu Prenagen kan kayak nama-namain susu-susu gitu yang terkenal itu loh, Kak. Walaupun kita niatnya nggak sebut merek, tapi emang udah sebut merek sih karena namanya Prenagen. Tapi kita bedanya ada T-nya. Jadi asal-usul dari Prenagen itu tim lomba untuk maju ke lomba-lomba strategi komunikasi yang sering diadakan oleh kampus-kampus. Ya seperti di STMM sendiri yaitu ada namanya Komtif gitu ya. Prenagen itu dari singkatannya itu dari PR Empower Agent. PR Empower Agent itu artinya kalau harapan kita itu kita pengen jadi seorang public relation officer yang bisa empowering atau memberdayakan kepada target audience ataupun ke stakeholder, ke masyarakat dan sebagainya. Intinya kita ingin sebagai mengempower, kita selalu bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Dan anggotanya sih ya pertama ada Gitka, ada Elida, dan ada Satrio yang semuanya itu sekelas dan dimulai di tahun 2019 kemarin di awal lomba Komtif di tahun 2019 kayak gitu. Oke, jadi Prenagen ini tuh dari teman-teman satu kelas bergabung jadi satu
buat ikut lomba gitu kan Kak? Betul sekali. Dan awalnya coba-coba aja sih ya. Kayak bakso borak ya, coba-coba. Beda dong. Nah terus nih Kak, sebelum kita menuju ke arah yang lebih jauh lagi, sebenarnya prestasi apa aja sih yang udah diraih sama Prenagen ini? Oke, untuk prestasinya Prenagen ini udah ada 4 sebenarnya. Dimulai dari 2019 kemarin. Lomba pertama kami itu dari Komtif yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Multimedia kampus kita sendiri. Dan di situ kami mendapat peringkat ketiga dan itu awal mula kami menjajaki dunia lomba. Selanjutnya kami juga mendapatkan peringkat yang sama, peringkat ketiga itu di Prakasita UPN Yogyakarta. Dan selanjutnya kami semakin mencoba lagi dan mengikuti lomba yang serupa dan sama itu di UMBY, Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan di situ Prenagen mendapatkan peringkat kedua. Jadi ada peningkatan nih dari 3 ke 2. Nah, setelah mendapat 3 peringkat itu, kami semakin kayak, ayolah coba lagi, masa sih belum ada angka 1 gitu loh. Mendapatkan informasi bahwa di Jakarta ada lomba, nah kami tergiur nih, wah boleh nih kita coba. Dan kami memutuskan untuk ikut, nama lombanya itu Retori Kalbis yang mengadakan Kalbis Institute gitu. Itulah puncaknya kami mendapatkan juara pertama gitu. Jadi kakak-kakak ini udah melewati beberapa prestasi ya gitu Kak. Prestasinya tuh emang dimulai dari awal banget gitu sampai akhirnya bisa meroket. Sebenarnya nih Kak, kakak-kakak ini lombanya tuh dalam bentuk apa sih? Lombanya kalau kita, gini, ini kan banyak yang dengerin terutama anak MIK kan. Nah, lomba kita, kalau kalian tahu dan kalau kalian pasti melewati semester 2, kalian pasti kenal dengan tugas ujiannya dari Bugatti. Kayak misal proposal, apa sih proposal perusahaan gitu ya Kak? Nah, iya betul kayak gitu banget. Jadi lomba kita ya bener-bener kayak tugasnya Bugatti, kayak UASnya Bugatti. Cuman ya di sini mungkin gimana ya, kalau dibilang levelnya setara sih, ya mungkin setara ya. Karena kita kan juga UAS kan, kita akhir dari mata perkuliahan. Nah, kalau di lomba kita challengingnya karena di situ kita bener-bener berkompetisi ya. Kita bener-bener pengen dapetin juara 1, 2, 3 dan kita benar-benar ditantang untuk bisa mempresentasikan dengan perfect, dengan baik kepada juri-juri yang tentunya tiap lomba itu jurinya juga praktisi-praktisi yang benar-benar udah wah gila nih di dunia PR dan kita harus benar-benar membuktikannya kayak gitu. Jadi lombanya mirip-mirip itu tapi lebih ke challenging aja gitu ya Kak. Padahal itu udah challenge banget loh. Udah sangat ya buat deg-degan. Habis podcast kita berdoa bareng ya. Iya Kak, betul. Ngomongin masalah susah-susahnya nih Kak, ya kita emang tahu ya tugas-tugas Bugatti emang kayak implementasi banget gitu kan tugas-tugasnya. Dan itu nggak jauh sama masalah proposal PR ini. Dan itu notabene adalah tema yang kakak-kakak semua angkat sebagai lomba. Dalam membagi tugasnya ini kakak-kakak gimana sih cara membaginya biar enak gitu kan nanti pas waktu kita ngikutin lomba? Oke, untuk bagi tugas sendiri sebenarnya kita itu saling melengkapi ya. Tapi biasanya kita mempunyai keahlian masing-masing nih. Kalau misalnya aku sih biasanya itu menghandle di bagian RAB atau enggak nanti bantu-bantu riset data seperti kayak profil atau faktanya seperti itu. Nah misalnya buat RAB itu kan harus sesuai dengan faktanya. Misalnya harga iklan berapa, terus mungkin bahkan bayar teknisi itu berapa. Nah itu harus benar-benar sesuai dengan yang ada kenyataannya, nggak bisa dikarang seperti itu. Kalau tugasnya aku tuh lebih ke arah bagian awal sih. Kayak profile gitu-gitu, terus analisis situasi, SWOT, SWOT, terus SMRT gitu. Dan terkadang kayak ngebantu ngecek juga gitu, di bagian finishingnya gitu. Simple sih, tapi agak riskan sih. Finishing tuh yang bagian apa tuh Kak?
lebih ke arah kayak udah bener belum tataannya, terus udah sesuai brief belum gitu-gitu. Kalau enggak bagian yang ngecek EYD gitu-gitu. Tapi ini juga sebenarnya kita semua sih yang ngelakuin gitu. Kalau Kak Satrio? Iya. Bagian? Kalau bagianku sih lebih ke apa ya? Buat bikin program-program yang apa ya, buat mendukung proposal kita. Jadi nanti kita saat lolos ke babak finalis nanti dan kita mempresentasikannya itu, kita biasanya bikin sebuah aplikasi. Jadi kita langsung contohin aplikasi kita di depan para juri, langsung kita bagaimana sih sistem aplikasi yang akan kita buat, dan sebenarnya kita langsung praktekin kepada para juri. Dan selain aplikasi, kita juga membuat website, dan kita pengen nunjukin kalau Prenagen itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi saat ini kayak gitu. Jadi kalau dari ketiga kakak ini punya bagian-bagian masing-masing yang udah ada tugas sendiri-sendiri gitu kan Kak. Nah, dari pembagian itu tuh sebenarnya ada ketuanya nggak sih, atau kayak yang memimpin untuk yang nyerahin kamu kerja ini gitu? Kalau dari kita sendiri nggak ada ketua ya sebenarnya di Prenagen. Semuanya bisa jadi ketua karena di sini kita kayak saling ngingetin kayak gitu. Bekerja sesuai job desk dan kayak passion diri sendiri gitu ya Kak. Jadi nggak ada ketuanya gitu ya? Iya, biasanya kan udah terbiasa, udah diporsi-porsiin kayak gitu, udah kayak otomatis ngelakuin sendiri kayak gitu. Ini nih pasti yang ditunggu-tunggu sama anak-anak yang lagi dengerin podcast ini. Jadi pasti di sini kakak-kakak semua udah kayak makan asam garam nih. Gimana sih Kak tips lomba khususnya masalah strategi komunikasi, dan apalagi kakak-kakak ini udah jadi finalis gitu kan di lomba PR ini? Kalau kita itu pro banget tuh yang enggak ya, cuman setidaknya di beberapa lomba yang kita ikuti, alhamdulillah kita selalu bisa masuk ke finalis, ke babak final dan mempresentasikannya. Jadi kita mungkin ya yang paling utama, yang nomor satu, kita itu harus paham dan kita pelajari betul tuh brief-brief yang disampaikan oleh panitia-panitia lomba yang sebelumnya itu pasti dibikin runtut. Yang kedua, kita harus bikin ide itu sekreatif mungkin. Kita harus bikin ide yang kalau bisa itu genuine. Kita harus membuat inovasi-inovasi yang bikin juri itu bakal kayak amazed sama kita. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memastikan data-data yang kita akan masukin ke dalam proposal itu benar-benar ada, karena proposal yang seringkali kita lombakan atau emang dilombakan itu memang betul-betul fakta dengan studi kasus yang ada di realita kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar ngangkat itu secara real dan kita tidak boleh mengada-ngada dan sebagainya. Kalau dari sisi presentasinya, kita lebih bawanya itu yang nggak terlalu formal banget. Jadi biar pesan ataupun informasi yang kita sampaikan itu tuh nggak diterima kayak aku banget gitu loh, nggak. Kita bawanya santai tapi ya asik gitu. Terus di presentasi juga kita ada istilah kayak ya saya serahkan kepada Satrio, selanjutnya akan disampaikan oleh Satrio misal, oleh Gitka gitu. Jadi ada opening, ada closingnya kayak gitu. Boleh ditambahin sama teman saya Gitka? Iya, sama biasanya kalau sebelum presentasi ini kita sering tiktokan nih, misalnya Elida ini giliran Elida, Satria giliran Satria, nanti siapa nih yang opening, nanti siapa nih yang closing gitu. Nah biasanya kalau misalnya lomba presentasi itu kan ada timernya nih teman-teman. Nah itu penting banget buat kita pas lagi lomba, jadi waktunya itu dapet gitu loh, biar semua informasinya kesampai ke jurinya. Jadi peluang untuk bisa masuk jadi juaranya itu besar kalau semua informasinya tersampaikan gitu. Melanjutkan masalah Prenagen ini, sekarang tuh kayak banyak begitu loh Kak di akun Instagram yang menyediakan mentor-mentor atau pemberi saran yang membantu anak-anak mahasiswa untuk capai target mereka. Nah,
Sebenarnya waktu kakak-kakak menjalankan lomba itu seperti apa sih bentuk dukungan gitu dari kampusnya? Bicara tentang dukungan kampus, nyatanya itu Prenagen kemarin mengurus untuk masalah reimburse. Nah di situ tuh Prenagen agak sedikit dipersulit oleh kampus karena birokrasinya yang berganti ternyata. Jadi dilempar ke sini maupun dilempar ke sana gitu. Jadi kayak memperpanjang waktu gitu. Kalau untuk yang lainnya masalah mentor segala macam itu di kampus kita belum menyediakan. Karena juga di kampus kita belum ada yang kayak hima-hima untuk khusus PR kayak gitu kayak di kampus lain. Kemungkinan karena itu sih. Jadi kalau kita mau ikut lomba ya kita harus kayak belajar sendiri, cari tahu sendiri. Ya walaupun terkadang kita ada nanya-nanya dosen positifnya nih. Terkadang ada itu dosen yang care sama kita. Jadi dia tahu nih kita ikut lomba. Tapi dosen tersebut nggak kasih nggak kasih materi tapi ngasih support secara psikologi gitu. Ada tuh dosen yang ngasih reward ke kita di luar dari kampus. Jadi itu dari dirinya sendiri gitu. Ada yang kayak gitu dosen. Jadi kayak ya enak Memberi juga. semangat ya. Ya tetap kasih semangat gitu. Terus terkadang ya materi-materi di kampus tuh juga bermanfaat banget loh teman-teman buat lomba-lomba ini yang walaupun kayak di kampus apaan sih kayak nggak penting banget gitu loh, tapi ternyata di lomba ini kan yang dipelajarin kemarin itu salah satu bentuk support kampus sih menurutnya kami gitu. Bukan support sih ya keuntungan kuliah di MPC dapat ilmu yang kayak gitu. Oke, jadi dari tadi hal yang udah disebutin itu Kak, pasti kakak-kakak punya harapan ke depannya bakal gimana? Kira-kira harapannya apa nih Kak buat ke depan? Kalau harapan kepada kampus itu lebih peka terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ikut lomba, yang membawa nama kampus bukan nama pribadi gitu loh. Ya jangan dipersulit gitu. Dirangkul lah kami gitu. Yeah. Kita boleh dilanjutin? Kalau untuk kampus sih semoga kan ini pasti habis dengar podcast ini pasti insya Allah banyak adik-adik yang tertarik dong ya ikut lomba. Jangan kalau nggak dengar podcast ini nggak termotivasi ya nggak? Via sama Zara harus ya. Kami tunggu loh, kami tunggu Amin. Kami tunggu Iya. nama tampang gitu loh di web di portal. Parah. Iya amin. Parah. Nah Nanti jadi harapan- mentor ya Kak? Iya siap jadi mentor Boleh, ya. Dan harapan untuk ke depan buat kampus nih biar adik-adiknya juga makin semangat gitu loh ya. Cobalah dikasih dukungan misalnya kayak ditanyain kabarnya gimana, udah sampai mana, atau mungkin kalau bisa sih dukungan konsumsi ya. boleh. Itu mungkin Ya itu buat kamu doang deh gitu. Ya, aku juga Iya, loh iya. kampus Kak. Ya kalau harapannya ya ini agak serius sih. Jadi pengennya tuh kayak ada apa ya, kalau istilah startup tuh kayak ada inkubator, bener-bener di training gitu loh. Misal ya kan kita pernah tahu juga kan kalau prestasi itu bakal ningkatin akreditasi kampus. Nah kalau dari lembaga ada yang ngurusin itu yang berfokus beneran, pasti dari anak-anak mahasiswa pun pasti akan sangat semangat dan pengen kayak kampus-kampus lain gitu lah ya kayaknya. Kalau dari aku gitu. Berlomba-lomba berprestasi gitu ya Kak? iya Ya. benar. Soalnya ya prestasi itu bener-bener ngaruh branding ya kalau menurutku. Ngaruh banget sih. Ya kayak terbukti sama kampus-kampus besar ya. Mereka pasti kayak prepare-nya juga kenceng, supportnya kenceng. Bahkan tuh ada katanya yang sampai mungkin rektor atau dosennya sampai yang benar-benar datang kasih support. Mungkin kita sebagai anak-anak yang ingin berprestasi juga sebenarnya butuh itu ya sebagai dukungan psikologis kita. Iya benar banget. Kita tuh dari tadi kayak udah bahas gitu kan masalah dukungan dari kampus. Jadi ternyata memang positif dan ada positif dan negatifnya. Kemudian sebenarnya juga dalam kerja tim dalam lomba yang lumayan gede-gede gitu pasti ada dong Kak suka dukanya. Ada nggak sih pengalaman yang ngerasa kayak aduh ngenes banget sampai yang ngerasa wah gila nggak nyesel gitu ngelakuin ini semua?
Kalau suka dukanya itu pasti ada dong, namanya juga kan kita berproses ya. Kalau dari aku nih, dari dukanya itu hal yang paling sering mungkin terjadi itu mungkin kayak berbeda pendapat misalnya ini. Nah, kalau efek positifnya dari berbeda pendapat itu kita jadi tahu kayak inspirasi orang lain biasanya. Nah itu sukanya itu kayak saling sharingnya di situ. Sama kalau misalnya duka itu biasanya kayak minder gitu aja sih, kayak awalnya kayak sebelum mulai kayak minder saingannya kampus ini misalnya, atau dari STM-nya itu sedikit. Nah jadi kan kayak ada kayak tekanannya juga, misalnya kayak aduh takut nih. Nah tapi kalau sukanya ya, kalau misalnya kita udah tampil terus kita puas sama diri kita sendiri, nah itu kita ngerasa senangnya tuh di situ. Agak jadi ini ya, aib ya. Jadi kita itu ada cerita pas mau lomba terakhir yang di Jakarta di Kalbis Institute, itu kita itu kan naik kereta. Nah malunya tuh kita sampai ketinggalan, gila coba. Maksudnya itu kayak apa ya, kayak anjay udah dibeli lama-lama gitu loh. Terus kita tuh ketinggalan dan akhirnya kita buat apa biar ke Jakarta, kita akhirnya hunting bis yang bener-bener selisihnya nggak jauh amat dari jadwal kereta. Dan itu pengalaman yang wah gila, capek banget. Tapi emang apa ya, emang hasil tidak apa ya bahasanya Pak, hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, tipe. Nah dari Kak Elida sendiri nih ada nggak? Dari aku tadi kan udah yang duka-duka tuh. Nah sekarang aku bahas yang sukanya nih. Sukanya itu kita dapat uang jajan teman-teman. Menang lomba nih, dapat duit. Setuju. Aduh, itu puas banget sih, menang capek-capek kita kerja terus dapat duit, beli Yoshinoya, beli apa? Beli Marugame. Mantap banget gitu. Maka kasian banget sih anak kos. Boleh di-view nggak sih Kak? Dapetnya berapa? Waduh. Jangan disebut. Cobain dulu. Gini, kita ini ya, kita ibaratkan aja ya. Cukup buat beli Pizza Hut deh. Kalau motor. Ya lebih lah Pizza Hut. Lebih 2 Pizza Hut atau kampus, 3 Pizza Hut untuk satu kampus ya. Satu kampus. Kebetulan aku belum kebagian nih Kak, bisa bagi-bagi dong besok. Sengaja nggak mau kasih kamu. Caranya itu lomba. Iya nih Za, ikut lomba tahu. Ya udah ya Kak Vi, sekarang berangkat. Nah terus ada lagi nih nggak Kak yang jadi suka dukanya? Oh iya, ada satu nih dukanya. Ada satu duka aja nih. Apa nih Kak? Apa tuh Kak? Kalau lagi nyari kostum ya, biasanya kan kalau lomba kan kita pengen kembaran-kembaran gitu. Oh iya, yang ala-ala gitu ya. Iya, ala-ala. Karena tim lain kan juga seseragaman gitu. Nah itu biasanya kita pusing tuh di akhir-akhir. Nah teman-teman semua, sebenarnya kita tuh bisa lah ya untuk mengambil pelajaran dari apa yang sebenarnya menjadi concern gitu buat kita, buat kalian semua. Mulai dari kalian mungkin bisa ikut lomba, terus tips-tipsnya seperti apa, dan yang tadi udah kita bahas tentunya di podcast ini. Nah terakhir nih Kak, segmen terakhir kita adalah apa nih saran buat adik-adiknya yang mungkin terinspirasi buat ikut lomba dengan mendengarkan podcast ini. Oke, kalau dari aku mungkin adik-adik atau teman-teman ngebayanginnya tuh lomba kayak susah banget, takut banget. Iya sama kita dulu kayak gitu. Kita benar-benar kayak ragu atau kayak aduh enggak deh, pengen tapi enggak deh kayak gitu. Ini mungkin berlaku untuk semua lomba ya, tapi kalau di dunia di lomba tentang PR itu benar kita deg-degan dulu, tapi pas udah terjun ketagihan. Pasti nanti yakin teman-teman enggak cuman ikut satu lomba, baik itu menang atau kalah, pasti nanti pengen ikut lagi kayak gitu. Soalnya seru ikut lomba karena kita bisa tahu dunia luar, yang benar-benar tahu siapa sih saingan kita kayak gitu. Gini ya, to be honest saja ya, MIK itu kan kalau dibanding prodi lain kan memang untuk segi prestasi memang agak sedikit lebih di bawah ya. Nah mungkin itu bisa dijadiin kayak semangat dan apa ya, kayak bisa kalian concern juga
Dan mau ikut lomba itu bener, nggak usah minder dulu atau apa, kayak yang penting tuh berani. Tetap semangat aja sih, jangan minder, udah gitu doang, jangan minder intinya. Oke, jadi harus benar-benar kuat gitu ya Kak, jangan minder. Iya, kuat seperti tembok. Oke, beton lagi. Oke, nah jadi mau nyimpulin nih Kak, dari tadi kan kita udah ngobrol kesana kesini gitu. Buat teman-teman semuanya, jadi sebenarnya buat di kampus ini kita berprestasi itu juga penting karena itu tuh bisa ngebantu kita buat mengasah skill, terus nambah-nambah pengalaman, terus nambah pertemanan juga gitu. Ya kan Kak Vi? Iya benar banget. Dan itu juga ternyata tuh bermanfaat gitu ya. Selain buat kita sendiri ya ternyata buat lingkungan kita. Iya betul sekali. Buat kampus juga jadi lebih baik lagi gitu kan jadinya juga. Jadi buat teman-teman tuh jangan kalah gitu buat nyusul membuat prestasi seperti kakak-kakak Prenagen ini. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir aku benar-benar terakhir banget. Kira-kira kakak menerima gak sih kayak mentoring sebelumnya? Kita bersedia Ya kok, boleh banget dong, iya. Mau banget. Iya. Sebisa kita ya. Kita kan belum pro-pro juga nih. Ya sambil belajar bareng gitulah, gak apa-apa. Ya, saling sharing nanti. Langsung hubungi WA aja ya, nomornya ada di bawah ini ya. Aduh. Promosi nih. Iklan dong, Terdengar iklan. seperti promosi. Atau kalau aku lewat DM aja ya di @gitka_nabila. Oke, promosi. Oke. Nah, Kak, tadi aku udah kasih kesimpulan sama Kak Via juga udah kasih kesimpulan, udah dengerin obrolannya juga. Mungkin ada nggak Kak mau nyampein gitu buat teman-teman semuanya? Ada yang mau ditambahin? Semoga ini ya akan hadir prenagen baru di jurusan MIK di STMM ini ya. Jadi biar kita tuh pengen banget biar ada regenerasi gitu loh, kayak di angkatan selanjutnya ada kelompok apa lagi, ada tim apa lagi kayak gitu, dan jangan ragu untuk memulai kayak gitu. Kita siap seperti yang disebutkan tadi ya, kita siap bantu. Tanya-tanya apapun kalian kepoin, pengen tahu, dan bagaimana kita bisa sharing pengalaman-pengalaman kita buat kamu-kamu yang pengen ikut lomba kayak gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua udah bersedia datang ke Kesmi kita kali ini. Ya, sama-sama. Semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi sama hal-hal yang lebih seru lagi lainnya, Kak. Iya, oke. Terima kasih kakak-kakak. See you next time. See you. Kamu undang lagi ya. Dadah semuanya.